Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan semua saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya di pagi ini? Semuanya sehat pasti? Ada sukacita? Bisa bilang amin? Haleluya. Kita satu dalam doa untuk menerima renungan di pagi hari ini. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Semalaman kami menikmati tidur dengan baik. Pagi ini boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya itu karena kasih Tuhan kepada kami. Kami mau menerima kembali firman di pagi indah ini. Mari Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara. Renungan pagi ini bertema, dulu aku pendosa besar. Terambil dari 1 Timotius 1 ayat 15 yang berbunyi demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, saudaraku, semua orang punya masa lalu, termasuk para pengikut Kristus yang paling setia. Ada yang dulunya terjerumus dalam berbagai tindakan kriminal atau hidup bergelimang di dalam dosa. Sebagian lain mungkin menjalani masa lalu yang tergolong baik menurut cara pandang manusia, serta tidak memiliki catatan kejahatan. Namun sebenarnya, semua orang memiliki satu kesamaan. Kita semua adalah pendosa, dan tak seorang pun yang menjalani hidup yang benar menurut standar Allah. Nah, saudaraku, dalam suratnya kepada Timotius, anak rohaninya, Rasul Paulus menggambarkan betapa ia bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan Yesus limpahkan kepadanya. Dulunya ia adalah seorang penghujat serta penganiaya pengikut Kristus. Ia melakukan berbagai upaya untuk membinasakan murid-murid Tuhan. Ia melakukan itu sebelum ia mengenal Tuhan Yesus. Setelah mengenalnya serta memahami karya keselamatan Tuhan Yesus, ia pun menyebut bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa dibandingkan dengan para murid yang lain, dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih, namun ia telah dikasihi dan diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Nah, pemahaman ini timbul dari kesadaran serta kerendahan hati dari seseorang yang telah mengalami anugerah Allah. Sebagai tanda syukurnya, ia pun melayani Kristus dengan segiat-giat tenaga dan dengan penuh kesetiaan sampai akhir hidupnya. Nah, saudaraku, bagaimana saudara? Apakah merasa dulu saudara sebagai seorang yang berdosa? Bahkan mungkin ada di antara saudara yang mengakui, dulu aku seorang pendosa besar. Tetapi dosa-dosaku telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus dan aku telah diselamatkan. Karena itu sebagai ucapan syukurku, aku mau membalas cinta kasih-Nya dengan mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuhku untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk bersaksi dan membawa jiwa kepada Kristus. Nah, itu adalah saya punya tekad, saya punya kehendak. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada saya. Nah, saudaraku, kalau itu menjadi janjimu, Tuhan akan memakai saudara menjadi alatnya yang sangat luar biasa. Di hadapan anugerah Allah, kita seharusnya menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang pantas dimurkai. Kita adalah pendosa
yang patut dihukum serta mengalami kebinasaan. Pengampunan dan kasih-Nya lah yang menyelamatkan kita. Maka hendaklah kita selalu mengingat masa lalu kita dengan mata yang tertuju kepada anugerah Allah, sehingga kita selalu rendah hati serta penuh dengan syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Ketika merenungkan besarnya anugerah dan kebaikan Tuhan, setiap orang seharusnya semakin menyadari ketidaklayakannya. Lalu dengan merendahkan diri, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, siapakah kami ini dulu? Dulu kami seorang yang berbuat dosa. Bahkan kami mengaku kami pendosa besar. Namun ketika Roh Kudus membuka hati kami, lalu kami percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus Kristus yang telah berkarya, akhirnya dosa-dosa kami diampuni dan kami diselamatkan dari murka Allah. Itu adalah kasih karunia yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk mengabdi, untuk melayani, untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Seperti Rasul Paulus, dulu dia seorang penganiaya jemaat, tetapi ketika dia sudah menerima Kristus, dia rela menyerahkan hidupnya seluruhnya untuk mencari jiwa, memenangkan banyak orang kepada Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan selalu untuk taat kepada firman-Mu dan mengasihi Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan keluarga kami dan pekerjaan kami, kiranya Tuhan selalu memimpin, menjaga, melindungi, dan menggembalakan kami. Sekali lagi, jamaah anak-anak Tuhan yang masih sakit, Tuhan sembuhkan dan kuatkan teguhkan iman mereka. Yang dalam keadaan kekurangan ekonomi, Tuhan buka jalan dan berikanlah berkat-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, selamat pagi. Saya berjumpa pada hari Senin yang akan datang. Tetap semangat. Shalom.